Bab 1363. Ini menjadi canggung. Suara itu datang dari formasi pengirim langit berbintang tidak jauh. Mata semua orang beralih ke formasi pengirim langit berbintang, tempat bintang-bintang berkelap-kelip, dan tak lama kemudian, seorang pria berjubah biru dan putih keluar dari sana. Yordan Jiang. Melihat pria ini, wajah Ted Hua dan yang lainnya muram, dengan sedikit ketakutan di mata mereka. Karena Yordan Jiang ini berada di peringkat 13 peringkat naga. 13. Dia peringkat 15, meskipun lawannya hanya 2 tingkat lebih tinggi darinya, tetapi jaraknya sangat besar. Setelah masuk 15 besar, sangat sulit untuk maju. Seperti dia berhenti di usia 15 selama bertahun-tahun. Dia berpikir untuk maju satu langkah, tetapi tidak pernah berhasil selama ini. Belum lagi memasuki urutan ke-14, bahkan, dia hampir gagal mempertahankan posisinya juara ke-15 beberapa kali. Karena itu, ketika mereka melihat Yordan Jiang, Ted Hua dan yang lainnya tampak waspada. Ted Hua. Mata Yordan Jiang jatuh pada Ted Hua, dan kemudian seringai muncul di sudut mulutnya. Aku tidak menyangka kamu datang begitu cepat, dan kamu juga membawa orang-orang bersamamu. Dengan kekuatanmu, jika kamu tidak memanggil lebih banyak orang, bukankah itu cari mati? Ted Hua berkata dengan suara rendah, kamu datang sangat cepat. Tidak bisa tidak cepat. Yordan Jiang berkata sambil tersenyum, sekarang, tidak tahu berapa banyak orang yang datang ke dunia spiritual. Setelah berbicara, dia melihat ke arah warrior yang ada di sampingnya, dan berkata, dia adalah warrior yang. Ya, kata Ted Hua. Yordan Jiang tersenyum dan berkata, berdasarkan urutan siapa yang duluan, apakah kamu ingin membunuhnya? Jika tidak, kepala ini akan menjadi milikku. Ted Hua melirik warrior yang di kejauhan, matanya berhenti pada pedang di tangan warrior yang untuk sementara waktu, lalu dia menggelengkan kepalanya dan berkata, ambil jika kamu mau. Jika Yordan Jiang tidak ada di sana, dia akan pertaruhkan, tetapi Yordan Jiang ada di sini. Bahkan jika dia membunuh warrior yang, pihak lain mungkin akan mengambil kepala warrior yang. Selain itu, warrior yang bukanlah karakter yang sederhana, Yordan Jiang ini pasti perlu banyak berusaha untuk membunuh warrior yang. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk berhenti sementara dan membiarkan Yordan Jiang bertarung dengan warrior yang. Kalau begitu aku tidak sungkan lagi. Yordan Jiang tersenyum dan berkata, aku tahu rencana kamu ingin aku dan dia terluka parah, kemudian mengambil keuntungan dari samping, tetapi kamu ditakdirkan untuk kecewa. Karena, untuk berurusan dengannya, kamu pikir aku perlu menghabiskan terlalu banyak energi. Ted Hua tidak berbicara. Yordan Jiang tertawa kecil, lalu berbalik untuk melihat warrior yang berada di sampingnya, dan berkata, aku tidak menyangka kepalamu begitu berharga, 5 tiket masuk, cek, aku akan menggunakan 1, dan menjual sisanya, setidaknya bisa terjual beberapa juta batu kristal suci. Jadi, berapa banyak batu kristal suci yang kamu bawa? Warrior yang tiba-tiba menyela Yordan Jiang. Yordan Jiang menyipitkan matanya dan hendak berbicara, ketika warrior yang berkata lagi, lupakan saja, aku akan melihatnya sendiri. Suaranya terdengar, warrior yang mencabut pedangnya dengan tajam. Weng. Suara pedang yang menusuk telinga tiba-tiba bergema di langit berbintang ini, dan kemudian, ruang dalam pertahanan 10.000 mil terbuka, dan dalam sekejap, ruang yang retak itu pecah berkeping-keping, dan arena langsung menjadi kegelapan total. Semuanya tampak berdiri diam. Setelah waktu yang tidak diketahui,
ruang di sekitarnya berangsur-angsur pulih. 10.000, 11.000, 12.000, 13.000. Di arena, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Di samping, Ted Hua dan yang lainnya tertegun untuk waktu yang lama, dan kemudian melihat posisi Yordan Jiang. Saat ini tidak ada Yordan Jiang di sana. Kelimanya tertegun sejenak, lalu menoleh ke arah warrior yang memegang cincin dan menghitung 15.000, 17.000, 20.000. Setelah beberapa saat, warrior yang mengangguk dan berkata, lumayan, 20.000 batu kristal suci. Ekspresi Ted Hua dan lainnya tidak lagi serius, melainkan jelek. Di mata semua orang, selain kaget, ada juga rasa takut yang kuat. Satu pedang. Pedang pembunuhan warrior yang dalam hitungan detik membunuh Yordan Jiang yang menduduki peringkat 13 peringkat naga. Hanya satu pedang. Ted Hua dan yang lainnya sangat terkejut tanpa kata-kata. Terutama Glen Su, yang pernah bertarung melawan warrior yang sebelumnya, dia tidak hanya terkejut, tapi ketakutan. Bayangkan saja, jika warrior yang menggunakan pedang ini ketika dia bertarung melawannya sebelumnya, dia sekarang diperkirakan sudah roh binasa. Pedang ini, jangankan 1 orang, 10 orang juga tidak bisa menghentikannya. Di kejauhan, warrior yang menyimpan cincin penyimpanan, lalu memegang leluhur pedang di tangan kanannya dan memasukkannya ke dalam sarung pedang kuno. Kemudian, dia melihat ke arah Ted Hua dan yang lainnya di samping, ada yang maju. Ted Hua dan yang lainnya tidak berbicara, siapa yang berani maju. Tidak ada yang berani. Bahkan Ted Hua yang terkuat di antara kelimanya juga tidak berani. Bercanda, pedang itu bahkan bisa membunuh dalam hitungan detik Yordan Jiang peringkat 13, bagaimana mereka bisa menghentikannya? Tidak ada yang maju. Warrior yang melirik Ted Hua dan yang lainnya, lalu berkata, kalau begitu aku pergi. Dengan itu, warrior yang berjalan menuju kejauhan. Kali ini, warrior yang tidak berlari secepat sebelumnya, tetapi berjalan sangat lambat, seolah-olah sedang menunggu Ted Hua dan yang lainnya mengejarnya. Benar-benar melepaskannya. Di samping Ted Hua, Glen Su berkata dengan sungguh-sungguh, alasan mengapa dia bisa membunuh Yordan Jiang adalah karena pedang di tangannya dan keterampilan pedangnya. Keterampilan pedang itu sangat menakutkan dan memakan banyak tenaga. Jika tebakanku benar, dia pada saat ini tidak ada energi hitam di dalam tubuhnya, atau sudah menerima semacam serangan balik. Jika kita menembak bersama, kita akan dapat membunuhnya. Selama kita membunuhnya, kita masing-masing bisa mendapatkan sebuah kartu masuk. Kartu masuk. Mendengar dua kata ini, keempat mata Ted Hua memancarkan sinar cahaya. Mereka datang ke dunia spiritual kali ini untuk kartu masuk dunia besar. Sekarang, selama mereka membunuh warrior yang, mereka masing-masing akan dapat mendapatkan kartu masuk. Dengan kata lain, umpannya tepat di depan mereka. Ted Hua dan yang lainnya saling memandang, kelimanya mengangguk dan memutuskan untuk mencobanya. Pada saat ini, warrior yang tiba-tiba berhenti. Melihat adegan ini, Ted Hua dan yang lainnya yang akan menyerang pun terkejut. Mereka tidak mengambil tindakan, tetapi sepenuhnya waspada. Mereka masih ingat dengan jelas pedang warrior yang di bawah pengawasan Ted Hua dan yang lainnya. Warrior yang menoleh untuk melihat Ted Hua dan yang lainnya, dan berkata, kalian datang untuk membunuh ketua aula Istana Alam Baka untuk mendapatkan kartu masuk. Aku ingin bilang, apakah kalian tahu tentang Istana Alam Baka? Setelah terdiam beberapa saat, Ted Hua berkata dengan sungguh-sungguh, kekuasaan tingkat berlian, semuanya jenius, dan kekuatannya luar biasa.
Apa lagi? Tanya warrior yang. Tidak ada lagi, kata Tethua. Hanya itu. Warrior yang bertanya dengan heran. Bukankah begitu? Tethua bertanya secara retoris. Ekspresi warrior yang menegang untuk beberapa saat, lalu mengangguk dan berkata, aku mengerti. Dia sekarang akhirnya tahu bahwa Senoye yang dibunuh oleh gadis penunggang babi sebelumnya, dan mengapa orang-orang ini berani datang untuk membunuh para gadis Istana Alam Baka, karena orang-orang ini sama sekali tidak tahu kekuatan Istana Alam Baka. Yang mereka ketahui tentang Istana Alam Baka adalah kekuasaan tingkat berlian, beberapa ketua aula dengan kekuatan luar biasa. Itu saja. Jika melihat 2 poin ini saja, Istana Alam Baka sebenarnya tidak ada yang perlu ditakuti. Tapi benarkah demikian? Tentu saja tidak. Istana Alam Baka sendiri bukanlah kekuatan dunia bawah ini. Meskipun warrior yang tidak tahu apa yang akan mereka lakukan di dunia bawah, tidak ada keraguan bahwa beberapa kekuatan dunia bawah, seperti orang-orang ini, saat di depan Istana Alam Baka pasti kalah. Gadis buta saja sudah cukup untuk mengubah orang-orang ini menjadi sampah. Namun, orang-orang ini juga bisa mengancam. Tentu saja, beberapa orang ini pasti tidak dapat mengancam Hades dan lainnya dari Istana Alam Baka, tetapi saat ini, ada banyak jenius iblis jenius dan master yang datang ke dunia spiritual. Begitu gadis buta terseret, maka para jenius dan super jenius ini bukanlah ancaman kecil bagi Hades dan lainnya, melainkan ancaman besar. Jangan katakan yang lain, jika semua orang di depan dia maju bersama, bahkan dia harus lari. Dan di belakang, ada lebih banyak jenius dan super jenius yang akan datang, bahkan mungkin beberapa monster tua akan datang. Lagi pula, godaan untuk mendapatkan kartu masuk dunia besar itu tampaknya cukup besar. Selain monster-monster tua itu, orang-orang dari dunia besar itu seharusnya memiliki pendukung, lagi pula mereka yang ingin berurusan dengan Istana Alam Baka tahu kekuatan Istana Alam Baka. Dalam keadaan normal, Hades dan gadis lain harus pergi. Saat ini, yang terbaik adalah menghindari mereka untuk sementara waktu. Jika mereka pergi, orang-orang ini pasti tidak akan menemukannya. Tapi para gadis tidak melakukannya, dan warrior yang tentu saja tidak akan berpikir mereka bodoh. Menurutnya, Hades dan yang lainnya pasti memiliki tujuan untuk tinggal di dunia spiritual. Karena dia ingat Hades mengatakan bahwa tidak ada ketua aula awalnya di dunia spiritual, tapi sekarang, ketua aula semua muncul di dunia spiritual. Setelah beberapa detik hening, warrior yang tiba-tiba mengerutkan kening dan ekspresinya menjadi pucat. Tidak bisa tinggal di sini. Sebelumnya, dia menggunakan ilmu menebas langit menarik pedang untuk kedua kalinya. Energi hitam di tubuhnya telah habis, dan tubuhnya telah terkuras ke batas maksimal. Sekarang dia hanya sedang bertahan, dan jika dia terus bertahan, pasti akan menjadi masalah. Tapi warrior yang tidak langsung pergi, tapi memandang Tethua dan yang lainnya, dan berkata sambil tersenyum, apakah kalian ingin mengambil tindakan? Mendengar itu, Tethua dan yang lainnya mengedipkan mata, tetapi mereka tidak berbicara. Jika kalian tidak mengambil tindakan, maka aku akan mengambil tindakan. Ekspresi warrior yang tiba-tiba menjadi dingin, dan kemudian, dia memegang gagang pedang dengan tangan kanannya, siap untuk mencabutnya, dan hendak menghunus pedang. Melihat adegan ini, ekspresi Tethua dan yang lainnya berubah drastis, dan mereka semua mundur hampir 1000 kaki, kemudian mereka semua mengeluarkan perisai energi hitam dan bergabung untuk memperkuat ruang di depan mereka. Di kejauhan, warrior yang tidak mundur,
tetapi berjalan ke arah Ted Hua dan yang lainnya. Dia tampak garang, dan matanya penuh kegilaan. "Ayo, katakan padaku, siapa di antara kamu yang ingin mati? Aku jamin bunuh dia dengan satu pedang, tidak ada rasa sakit sama sekali." Dia secara alami ingin pergi, tetapi dia tidak bisa, karena begitu dia pergi, orang-orang ini kemungkinan besar akan bergabung untuk menyerangnya. Ini seperti tarik ulur antara dia dan Ted Hua dan yang lainnya sekarang. Jika dia mundur selangkah, orang-orang ini pasti akan melangkah maju selangkah. Satu-satunya cara adalah memaksa orang-orang ini pergi. Melihat warrior yang datang, Ted Hua dan yang lainnya benar-benar tidak bisa berdiri. Mereka tidak bisa menghentikan pedang warrior yang sama sekali. Seperti yang dikatakan warrior yang, siapapun yang ditebas dengan pedang itu akan mati. Setelah hening sejenak, Ted Hua berkata dengan sungguh-sungguh, "Mundur dulu." Tepat ketika kelimanya hendak mundur, sebuah suara jernih tiba-tiba terdengar di arena. "Ambil pedangmu, tunjukkan pedangmu. Aku benar-benar ingin tahu bagaimana seseorang tanpa energi hitam akan menggunakan keterampilan pedang." Mendengar itu, Ted Hua dan yang lainnya langsung berhenti. Di samping, warrior yang ini memalukan bersambung.